Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Syafitra M dari kelas 28B. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hakikat penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama-tama di sini yang saya akan bahas mengenai kemunculan hakikat penelitian kuantitatif. Nah, kemunculan paradigma positivisme pada abad 19 yang dimotori oleh Sosiolog Auguste Comte mengubah pandangan ilmu pengetahuan tentang realitas. Secara ontologi, positivisme memandang realitas sebagai adanya dan bebas dari interpretasi manusia. Aku berpikir maka aku ada, dianggap terlalu subjektif karena menilai realitas berdasarkan interpretasi manusia. Menurut positivisme, manusia hanya dapat menangkap gejala dari realitas. Oleh sebab itu, epistemologis positivisme berpendapat gejala juga real atau nyata dan hanya dapat ditangkap dengan indera manusia atau empirik. Namun, secara aksiologi, positivisme memandang ilmu pengetahuan harus bebas nilai, bahwa untuk berkembang ilmu pengetahuan hanya boleh berdasarkan pada ilmu pengetahuan saja dan tidak boleh dikembangkan berdasarkan pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan seperti agama, moral, dan lain-lain. Nah, selanjutnya paradigma positivisme inilah yang menjadi dasar dari penilaian kuantitatif, di mana penilaian harus ditujukan untuk mencari kebenaran mengenai penjelasan atas gejala atau fenomena-fenomena yang muncul dan bebas dari pengaruh opini atau persepsi peneliti, nilai moral yang berlaku, nilai agama, nilai politik, prasangka, dan lain-lain. Satu-satunya hal yang boleh mempengaruhi adalah logika dan ilmu pengetahuan. Auguste Comte memandang matematika sebagai ilmu pengetahuan yang universal karena dapat diterapkan pada semua hal dan benar-benar hanya menggantungkan diri pada logika, karena analisis penelitian kuantitatif harus dilakukan melalui prosedur matematis dalam hal ini ilmu statistik. Nah, selanjutnya penelitian kuantitatif cenderung deduktif atau dengan kata lain berupaya membuktikan kebenaran prasangka penelitian atau hipotesis melalui serangkaian prosedur ilmiah yang bersifat objektif, bebas nilai, dan logis. Pembuktian dalam hal ini memiliki dua kesimpulan, yakni berdasarkan fakta-fakta diperoleh kebenaran atau tidak terbukti salah. Jadi, perlu dipahami bahwa penelitian Anda berhasil bukan berarti karena hipotesisnya terbukti. Karena meskipun hipotesisnya tidak terbukti, penilaian Anda tetap berhasil menemukan kebenaran ilmiah. Misalnya, penilaian Anda menduga ada perbedaan hasil belajar antara pembelajaran daring dengan luring, namun pada akhirnya Anda menemukan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar antara daring dan luring. Temuan itu tetap menunjukkan bahwa penelitian Anda telah berhasil menemukan fakta atau kebenaran bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar antara daring dengan luring. Karakteristik penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data berupa tes tertulis, kuesioner, dan kolom-kolom pengamatan. Penelitian dapat menugaskan petugas mengumpul data dan instrumen yang digunakan sudah baku sehingga tidak mungkin untuk melakukan perubahan. Yang kedua, data dapat diobservasi dan diukur. Penelitian kuantitatif menggunakan proses matematik yang disebut proses statistik dalam analisis datanya. Statistik akan menyediakan informasi untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian. Selanjutnya, rancangan penelitian atau desain. Desain jelas rancangan atau desain digunakan sebagai rencana tentang bagaimana penelitian dilaksanakan. Dalam rancangan atau desain ini meliputi pengumpulan data dan analisis serta laporan hasil penelitian. Nah, selanjutnya bagian D yaitu jumlah sampel. Nah, semakin banyak sampel yang diteliti maka akan semakin kuat keabsahan generalisasi. Ukuran sampel menggunakan pendapat ahli ataupun dengan rumus statistik seperti rumus Slovin, Cohen ataupun tabel Isaac dan Michael.
Nah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.